Bismillahirrahmanirrahim. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ya, apa Ibu memanggil saya, Bu? ya ini Mul, mohon maaf Ibu mengganggu waktu Umul. Jadi eh, Ibu dengar Umul ditunjuk ya untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kota. Tapi Ibu lihat sepertinya kok Umul kurang semangat ya untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya, Bu. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kota, tapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oh begitu. Jadi Umul masih belum pede ya untuk mengikuti lomba tersebut. Coba jelaskan mengapa Umul kurang percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Iya, Bu, karena saya merasa kurang pantas, Bu, untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, Bu, tapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya, Bu. Begitu. Sekarang Ibu jadi paham bagaimana perasaan Umul saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris, sementara sebelumnya Umul pernah gagal ya. Nah, kami menunjuk Umul karena Umul memiliki potensi yang cukup bagus dalam bahasa Inggris. Menurut Umul sendiri, apa kemampuan Umul dalam pelajaran bahasa Inggris? Menurut saya, Bu, uh, pertama saya suka menghafal lagu-lagu bahasa Inggris, Bu. Kemudian saya juga suka menonton film yang berbahasa Inggris, Bu. Kemudian saya mampu untuk berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris, Bu. Dan mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris, Bu. Nah, itu kan bagus kemampuan Umul dalam bahasa Inggris. Itu rasanya sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti lomba ini. Kira-kira apa rencana Umul agar lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini? Rencana saya, Bu, yang pertama saya akan menemui Pak Yosep, Bu, sebagai guru bahasa Inggris saya untuk membantu saya membuat pidato yang baik dan bagus, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih pidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri, Bu. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Pak Yosep atau teman-teman, Bu, supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya, Bu, atas kegagalan saya waktu saya ikut perlombaan pidato bahasa Inggris dulu, Bu. Kali Umul, ternyata rencana Umul luar biasa ya. Ibu yakin Umul mampu lebih baik lagi dibandingkan pengalaman yang pernah Umul alami. Nah, sekarang bagaimana? Apakah sudah mulai merasa percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut? Insya Allah, Bu, sekarang saya lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama Umul, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya Umul betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini ya. Nah, selanjutnya apa komitmen Umul terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Pak Yosep, dan juga saya berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar sekolah tempat saya les, Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga, Bu. Ibu sangat setuju kali dengan komitmen Umul. Mudah-mudahan Umul sukses ya dan bisa jadi juara. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Izin, Iya, Bu. sama-sama. Silakan. Baiklah, langkah-langkah dalam model Tirta, tujuan penyampaian coaching, tujuan sudah jelas, bagus dalam pemaparannya, dalam pengidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching,
pertanyaan yang diberikan dapat membuat Koci menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa dengan percaya diri mengikuti lomba tersebut. Kemudian rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang diberikan coach bisa membuat Koci mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Nah, untuk tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Komitmen yang akan dilakukan Koci dapat mendukung untuk mengatasi masalah Koci. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Oh, selamat siang, Wide. Wah, dengan senang hati. Mari sini, Wide. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Oh, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang bisa kamu ingin capai di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisakah kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam hal nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil oleh guru tersebut? Begini, Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Pada murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahaminya sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila menikmati kesulitan dalam belajar. Begitu, Bu. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru itu berkata seperti itu? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, begitu. Seperti itu rupanya. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman sekali, Bu. Selama ini, langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan pada teman-temanmu?
Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata temanmu, Wide? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan menyelesaikan soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Begitu, Bu. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu. Sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus, kenapa kamu belum lakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi guru tersebut, dimarahi beliau? Tidak sih, Bu. Oh, kenapa tidak kamu coba? Benar, Bu. Seharusnya saya mencoba dulu menemui guru tersebut ya, Bu ya. Bagus. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga dia merasa yakin untuk mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pelajaran hari tersebut dan latihan soal-soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube. Jika tidak ada yang saya pahami, tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajanan di sore hari. Apakah hal tersebut mengganggu pelajaranmu? Saya rasa berpengaruh karena waktu belajar saya berkurang, Bu. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau kamu kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya nggak mungkin, Bu. Karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu untuk mencapai tujuan itu? Apa komitmenmu? Satu, saya akan menemui mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian yang kedua, selain itu saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi. Walaupun saya tidak ikut les, jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan. Oke, Gitu, bagus Bu. sekali. Ibu sangat suka dengan rencana dan komitmen rencana kamu itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Mungkin saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah ya, Bu. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Oke, siapa yang akan membantu Wide meminta bantuan? Siapa yang bisa untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Eka untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar, Bu. Nah, itu baik sekali dilakukan.
Iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Baik, eh, untuk saya selaku pengamat dari dialog coaching antara Ibu Umul selaku coach dan Ibu Wide selaku coachee. Jadi untuk langkah dalam model Tirta pada percakapan yang barusan, pertama untuk langkah tujuan yaitu menyampaikan tujuan coaching. Tujuan yang disampaikan coach sudah sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh coachee. Kemudian mengenai identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Si guru sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh murid. Kemudian langkah R atau rencana aksi. Pertanyaan yang diberikan oleh coach itu sudah membantu coachee untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dan langkah yang terakhir yaitu tanggung jawab. Pemberian pertanyaan dari coach berupa komitmen yang akan dilakukan oleh coachee membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi menurut saya selaku pengamat terhadap coaching yang dilakukan oleh Ibu Umul dan Bu Wide sudah sangat baik dan alurnya sudah mengikut sesuai dengan langkah Tirta. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu Wide. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami. Tadi, Bu, ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Waalaikumsalam. Baik, Bu Dila. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini loh, Bu. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar tadi. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya loh, Bu. Ketika diingatkan hal tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu, Bu. Hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Bu. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Oh iya. Kalau boleh tahu, apa saja pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu Dila? Jadi saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah yang bersumber dari internet, Bu. Oke, menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks
tidak akan menghambat eksplorasi murid sih Bu, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oke, jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau Oke, memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan pengawas tersebut supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. oke, sekarang oke, berarti menemukan Bapak pengawas ya. Kemudian apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas tersebut? Saya akan Kira-kira? mengatakan pada beliau bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di Ya, antaranya ada buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. oke, bagus sekali rencana Ibu Dila. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Apa nih komitmen Ibu Dila terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Oke, wah bagus sekali ya Bu Dila ya. Saya sangat mendukung sekali ide Bu Dila tersebut. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu dan semua sesuai dengan harapannya Bu Dila juga nih. Ya, terima kasih waktunya ya Bu Wide sudah mau bersharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin, sama-sama Bu Dila. Mudah-mudahan dengan sharing ini bisa membantu Bu Dila ya. Oke, mungkin dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan apa yang Bu Dila inginkan bisa tercapai dan terwujud hendaknya. Oke, Bu Dila. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Iya Bu Dila, sama-sama Bu Dila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Bu Dila dan Bu Wide. Saya sebagai pengamat melihat hasil coaching yang sudah Bu Dila dan Bu Wide laksanakan berdasarkan langkah dan dalam model Tirta. Yang pertama tujuan. Dalam tujuan menyampaikan tujuan coaching, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coachee sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat di supervisi mengajar. Kemudian identifikasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach Bu Wide sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan suatu hal yang harus dihindari. Kemudian rencana aksi yang memberikan pertanyaan dan umpan balik. Coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik, dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan diri sendiri tentang sumber-sumber belajar. Kemudian tanggung jawab, alur Tirta yang terakhir tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana apa yang diambil oleh coachee yang ternyata membuat coachee menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambilnya. Oke, demikianlah hasil pengamatan saya dalam praktik coaching yang dilaksanakan oleh Bu Dila dan Bu Wide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.